warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa dari kelas 11 6. Hari ini saya akan membahas sejarah pergerakan nasional Indonesia, yaitu perkembangan organisasi pergerakan kaum wanita. Jadi pada masa penjajahan Belanda, kaum wanita di Indonesia memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk berperan di masyarakat. Pada saat itu juga, perempuan lebih banyak dianggap hanya bertugas mengurus rumah tangga saja. Selain itu, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Nah, keadaan tersebut mendorong munculnya tokoh-tokoh perempuan yang berusaha memperjuangkan pendidikan dan kemajuan kaum wanita. Jadi, mereka menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan. Dari sinilah mulai berkembang gerakan kaum wanita di Indonesia. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Raden Ajeng Kartini. Jadi, Kartini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pendidikan dan emansipasi perempuan. Ia memiliki pemikiran bahwa perempuan harus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang layak. Pemikiran Kartini kemudian dikenal melalui kumpulan surat-suratnya yang diterbitkan dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, selain Kartini, ada juga Dewi Sartika yang berasal dari Jawa Barat. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan Sekolah Istri yang berada di Bandung. Sekolah ini bertujuan memberikan pendidikan kepada kaum perempuan. Melalui pendidikan tersebut, perempuan diajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat berguna dalam kehidupan mereka. Tokoh lainnya adalah Maria Walanda Maramis dari Minahasa. Ia berjuang untuk meningkatkan pendidikan dan kehidupan kaum perempuan. Maria Walanda Maramis juga mendirikan organisasi yaitu PIKAT, atau Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya. Organisasi ini berfokus pada pendidikan dan peningkatan keterampilan perempuan. Ada pula Rohana Kudus, seorang tokoh perempuan dari Sumatera Barat. Ia mendirikan kerajinan Amai Setia yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada perempuan. Perjuangan Rohana Kudus menunjukkan bahwa perempuan di berbagai daerah Indonesia mulai aktif memperjuangkan kemajuan kaumnya. Seiring berkembangnya kesadaran nasional, perjuangan kaum wanita mulai dilakukan melalui berbagai organisasi. Salah satu organisasi perempuan yang muncul adalah Putri Mardika, yang berdiri pada tahun 1912. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan kedudukan perempuan. Kemudian pada tahun 1917, berdirilah Aisyah. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan keagamaan. Aisyah juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat. Perjuangan kaum wanita semakin berkembang ketika berbagai organisasi perempuan mulai bersatu. Salah satu peristiwa yang sangat penting adalah Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini diikuti oleh berbagai organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan utama Kongres adalah memperkuat persatuan kaum wanita dan membahas berbagai masalah yang dihadapi perempuan pada masa itu. Dalam Kongres tersebut, dibahas berbagai hal penting, seperti pendidikan bagi perempuan, masalah perkawinan, perlindungan perempuan, serta peran perempuan dalam perjuangan bangsa. Kongres ini menjadi bukti bahwa kaum wanita juga memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan kaum wanita memberikan banyak dampak bagi perkembangan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada gerakan ini membantu meningkatkan kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Lalu yang kedua, gerakan ini mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Yang ketiga, organisasi perempuan berhasil memperkuat persatuan dan kesadaran nasional. Selain itu, pergerakan kaum wanita juga menunjukkan bahwa perjuangan menuju kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kaum wanita juga ikut berperan dalam membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Jadi kesimpulannya adalah, pergerakan kaum wanita merupakan bagian penting dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan Rohana Kudus telah membuka jalan bagi kemajuan perempuan Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.